Pagi Jus, pagi Gabriel. Pagi Pagi, Kak, ya. Pagi Seren, Pagi, Kak. pagi Jen, Pagi, Kak. pagi Jafar. Pagi Kak. Yo. Pagi dia, pagi Patrick, pagi Derby, pagi Kak. pagi Amadero. Yuk, satu orang Kak Bandar minta pimpin doa dulu boleh ya? Kak Bandar minta. Oh, Patrick, pimpin doa Patrick. Oh iya, teman-teman sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pat, thank you. Pagi Malvin. Pagi Kak. Yo. Oke, ya gimana Sere? Kenapa Ran? Seren mau nanya apa? Pagi Kak. Yang masukin Tio biasanya. Ini ada orangnya, ada tersangka utamanya di sini. Kak. Ada Tio. Kenapa? Itu Kenapa Ran? Ada yang udah masuk? datang. Ya kenapa? Salah saya apa? Tio masih di Papua, lagi di Papua jadinya. Masih di Bandung Pak, belum pulang. Belum pulang, belum pergi. Oh belum ya, kira kemarin ada lihat kayak si Papa di belakang. Kira Oh ya memang ada. lagi pulang ya si Papa ya. Udah lama pulang dari Desember. Wah enak dong. Berarti Natal tahun baru di situ ya. Iya. Oke. Gimana Ren? Gimana Ren? Jadi adekku itu kayak sih udah daftar, cuma belum masuk aja di grup kelompok belajar SMP itu. Oke. Maksudnya di grup besar, bukan di Itu grup belum. matematika. Oke. Kenapa? Siapa namanya? Michael Dev sih aku. Michael Dev. Heeh. Bentar, Kak Bandar liatin bentar ya. Nanti Kak Bandar kalau ini nanti habis pembelajaran selesai Kak Bandar invite ya. Pilihnya komunitas ya, Ren? Iya, Kak. Kelas berapa Ren? Kelas 7. Wah nanti Kak Bandar rujak kalau kelas 7. Enggak. Kelas 7 ya. Kenapa pindah juga dari sekolah formal sebelum? Enggak sih, sebelumnya yang dari Pewaris Bangsa, terus ya Gitu. keluar terus balik lagi. Oh gitu. Awalnya di Ah. Pewaris Bangsa. Oke. Heeh. Oke, sip. Thank you Ren. Nanti Kak Bandar kabarin ya kalau ini Kak Bandar akan lihat. Kalau belum nanti kasih tahu Kak Bandar ya. Nanti Kak Bandar Oke. yang invite ya. Oke. Makasih, Kak. Iya sama-sama. Nah sekarang kita masuk ke materi yang baru yang masih gampang Kak Bandar taruh di awal biar kalian nggak terlalu ya dengan matematika. Oke, jangan lupa sekali lagi Kak Bandar mau ingetin kita di semester 2 on cam ya adik-adik ya. Oke, kalau misalkan kalian terganggu dengan on cam, misalkan jadi ngeheng nggak apa-apa. Atau misalkan jadi lemot komputernya nggak apa-apa. Atau misalkan Kak kuotanya cepat habis nih kalau on cam, it's okay Kak Bandar juga ngalamin anaknya Kak Bandar cepat ngabisin kuota kalau on cam. Tapi ini permintaan dari orang tua kalian selama mengisi penilaian mandiri, kita diminta untuk anak-anaknya on cam selama pembelajarannya. Nah, sekarang kita belajar tentang yang baru, namanya kesebangunan dan kekongruenan. Ya. Kira-kira dengan kata ini apa sih yang kalian pahami? Apa itu sebangun, apa itu kongruen?
Gak apa-apa kalau salah ya. Sepemahaman adik-adik semua, nggak usah buka Google, nggak usah buka ChatGPT atau AI yang lain. Kabarnya nggak akan mengurangi nilai atau nyala-nyalain atau ketawa itu. Ada yang tahu? Halo, saya pagi. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Yang kalian tahu tentang sebangun dan kongruen itu apa sih? Yang ada di benak adik-adik? Kesamaan. Kesamaan dalam bentuk apa tuh? Nggak tahu sih, kayak bangunan gitu. Sama ada Bangunan. sebangunan. Kayak Oke. tingginya sama gitu, maybe. Alright, oke, good. Yang lain pendapatnya cukup memuaskan jawabannya Seren. Oke. Nanti kita bersinggungan dengan jawabannya Seren ya. Apa? Oh iya Jeff, nggak apa-apa Jeff. Kita juga baru mulai kok. Nggak apa-apa. Nggak pernah dengar kesebangunan. Oke, kita nggak usah pakai imbuhannya. Sebangun aja dulu. Sebangun tuh kira-kira apa sih? Bu? Tio batuk Tio. Ini Leona nggak muncul lagi nih. Kemana? Where is Leo? Where is she? Kesebangunan tuh yang bentuknya sama nggak sih? Ya, namanya sebangun ya. Berarti se itu kan dalam bahasa Indonesia bisa berarti satu atau bisa berarti juga sama. Ya, terus sudutnya semua sama. Oke, Jafar, thank you. Jadi sebangun itu ada dua bangunan ya, bentuknya sama. Ya, sebangun. Contohnya gini, eh, kalian punya dua handphone dari masing-masing apa pabrik yang berbeda gitu kan, tapi bentuknya hampir dipastikan selalu mirip kan, persegi panjang ya nggak? Ada di sini yang handphonenya bentuk persegi, kecuali yang Samsung Z Fold ya. Kalau Z Fold itu pasti dibuka. Ada apa BlackBerry? BB itu nggak persegi, BB itu masih persegi panjang. BB apa yang persegi Tio? Lupa, dulu pernah ada. Oh, dulu pernah ada. Bandar selama pakai apa ya? Itu lupa seri-seri BB itu. Ada Gemini lalu ada apa gitu ya. Pokoknya dipastikan itu kan handphone itu dia rata-rata bentuknya persegi panjang ya. Nah, dari manapun pabriknya, maka handphone tersebut disebut dengan sebangun. Ya, bentuknya sama, sama bangunnya maksudnya gitu ya. Oke, nah lalu kongruen, apa yang kalian tahu tentang kongruen? Kongruen itu apa sih? Pet, apa pet? Kongruen pet? Sama sudutnya gitu. Sudutnya sama, oke, good. Kira-kira kalau bangunnya sama, sudutnya sama nggak? Sama. Oke, good. Kalau bangunnya sama, sudutnya sama. Kata Jafar, kalau kongruen itu apa sih tadi? Nggak benar baca chatnya. Gitu. Kalau nggak salah ukurannya sama. Oke. Nah, terus apa bedanya sebangun dan kongruen? Kalau dua-duanya sama pengertian. Raja sampai tarik kacamata. Apa bedanya? Leona datang. Halo, Le. Pagi. Oke. Nah, apa bedanya sebangun dan kongruen kalau pada akhirnya dua-duanya sama? Kesebangunan mah ukurannya nggak sama persis kalau nggak salah. Iya, baterainya ngedrop. Ada yang lain?
Kalau ini udah beres, kita akhiri langsung hari ini kesebangunan dan kekongruensi. Kalau kalian udah paham, nggak perlu Kak jelasin lagi. Kalau dua-duanya itu punya prinsip yang sama, apa bedanya sebangun dan kongruen? Tadi Jafar sudah kasih jawaban. Kita simpan dulu jawaban Jafar. Nggak apa-apa ya, kita mulai dengan hal yang logik begini ya, supaya adik-adik nggak cuma berhitung atau misalkan ngerti rumus ataupun yang logiknya kita asah dulu di awal. Apa bedanya sebangun dan kongruen kalau dua-duanya sama? Pengertiannya sama maksudnya? Nggak pakai PC lagi, Jan? Jadi pakai handphone? Enggak Kak, aku barusan banget ke monitor aku barusan banget diantar. Baru Oh nyampe. gitu. Wih, berarti monitor baru ya, C. Ini mah buat sementara. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, apa bedanya? Apakah menyerah? Seren apa dok? Bedanya apa dok? Sebenarnya? Enggak Kak, aku bukan mau ngomong itu Kak. Coba katanya Haniyah nggak bisa masuk. Yang anak Nggak ada. baru. Nggak Hah? ada, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada invitation-nya nggak muncul gitu. Maybe dia salah link mungkin. Boleh kirim linknya ulang, Red? Oke. Takutnya dia pakai link yang kemarin. Waktu hari Senin. Oke ya. Kalau kalian mentok, kita coba bahas satu-satu ya. Apa itu sebangun, apa itu kongruen. Nah, kita mulai dari yang sebangun dulu. Tadi jawaban-jawabannya sudah hampir mendekati. Jadi yang dibilang kesebangunan itu sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya punya kesesuaian yang sama besar, ya? Dan juga panjang sisi sudutnya bersesuai dengan mempunyai sebuah perbandingan. Dengan kata lain, sebangun itu adalah dua buah bangun yang memiliki sudut serta perbandingan panjang sisi yang sama. Maksudnya perbandingan gimana, Pak? Coba lihat gambar ini, ya. Nah, nanti kita lihat gambar. Nah, kesebangunan itu notasinya seperti ini. Lambangnya sebangun itu begini. Ya. Nanti lambangnya kongruen beda lagi. Tapi kalian pahami dulu pengertian dasar. Sebangun itu dua buah bangun yang punya sudut dan perbandingan panjang sisi yang sama. Jadi sudutnya sama, hanya PR-nya adalah dua buah bangun tersebut panjang sisinya beda. Gitu. Nangkep ya? Karena dia sama bentuk bangunnya, sama nih bentuk bangunnya. Yang bedanya cuma di ukuran doang. Ya, bentuk bangunnya sama, tapi ukurannya beda. Ya. Kak, aku izin dulu live ya, baterai aku 10% ditambah panasnya kayak setrika. Iya, Reza nggak apa-apa. Pakai pot gosok. Iya. Kok Oke, bisa sih ukurannya kayak gitu? Kenapa ya? Kenapa bisa kayak gitu? Kan itu kan misalnya sisi-sisinya sama, cuma ukurannya beda. Bukan, panjang sisinya beda, Mas. Bangunnya sama. Paham nggak? Kayak 2 kali lipatnya gitu lah. Iya, bisa 2 kali lipatnya tergantung nanti ininya. Bentuknya. Oke, Kak Bandar ilustrasikan begini. Kak Bandar punya ini, 2 ini. Oke? Kak Bandar punya 2 handphone ini. Kelihatan nggak jelas? Ya. Nah, ini dia akan dibilang sebangun 2 handphone ini. Alright ya. Tapi secara ukuran dia beda. Secara ukuran dia beda kan? Jelas ya, secara ukurannya beda nih. Beda banget. Dia sebangun, Pak. Sebangun. Tapi secara ukuran dia beda. Bentuk bangunnya aja yang sama. Tapi ukurannya beda. Jadi kayak persegi panjang. Persegi panjang sama persegi panjang. Nah, kita gambarin ya sekarang ya, persegi panjang dan persegi panjang. Ini misalkan persegi panjang
ABCD. Oke. Ini persegi panjang AL MN. Oke, sama-sama persegi panjang, bangunnya sama. Kan namanya sebangun. Sebangun. Sebangun berarti bangunnya sama bangunannya atau sama bentuknya. Bisa juga disebut dengan sama bentuknya. Yang sama cuma bentuknya, right? Nah, karena bentuknya sama, otomatis sudut-sudutnya juga sama kan? Nangkap nggak? Ada yang beda dalam sudut persegi panjang ini? Nggak ada? Sama kan? Sama ya? Karena dibilang sebangun, dia sama bangunnya, sama bentuknya, sudutnya juga sama. Yang beda hanyalah, yang beda cuman Ukuran. ukurannya beda. Cuman ini doang yang beda. Nah, karena ukurannya beda, nanti akan ada perbandingan. Right? Kalau perbandingan, Kak Bandar ilustrasiin lagi. Ini misalkan panjangnya misalkan 4, ini lebarnya 3, ini panjangnya 6, ini lebarnya maybe jangan 6 lah ya, jangan 3 lah, nanti susah perbandingan. Ini 2, ini 3. Kira-kira perbandingannya berapa? Bentuk bangunnya sama, yang bedain cuma ukurannya doang. 1:1,5. Yang lain, kata Patrick. 2:3. 2:3. 1:2. 1:2. Oke, kita cek ya sekarang ya. Good. Kita ambil yang gampang aja, kita ambil panjangnya dulu. Berarti AB per KR ya, panjangnya ya. AB-nya 4, KL-nya 6. Oke? Atau kalau mau dibalik begini. Kak Bandar paham maksudnya Patrick. KL dibanding AB. Ini juga boleh. 6/4. Kalau ini pakai begini 2/3. Kalau pakai ini 3/2. Atau tadi kata Patrick, disederhanain lagi jadinya 1:1,5. Ya. Kan kalau ini kan 4. 4 kali 1,5 kan 6. Ya enggak? Oke. Lalu kalau 2. 2 kali 1,5 itu kan 3. Nangkap ya? Berarti ini perbandingannya adalah dia Kabanar kasih marknya 1 di sini. Nggak jelas lagi pakai ini. Ini perbandingannya 1. Ini 1,5. Ini 1,5. Ini perbandingannya 1. Bisa 2:3, bisa 3:2, bisa 1:1,5. Sejauh ini aman? Oke. Sampai sini nangkep nggak?
Ya gitu. Ya, jadi nanti ngomongin perbandingan kan itu kita ngomongin skala juga ya. Sip, Jen langsung nangkep miniatur mobil dengan mobil aslinya, skalanya 1:16. Ya bisa gitu, Jen. Biasanya Ya, 1:38 nggak sih? Yes, silahkan berdebat yang ahli mobil. Benar nggak ikutan ya kalau itu ya. Nanti ramenya di grup aja ya. Oke, oke, sorry guys. Nggak benar, snap. Mending yang asli, jangan yang kuno. Ya, ya, ya. Oke, yuk lanjut. Udah dicatat yang ini? Udah paham siapa yang belum paham tentang apa itu Sembangun? Aman? Aman ya? Gak ada yang mau bertanya sampai di sini, Sembangun dulu. Dia lagi di kafe kayaknya. Nggak ngajak-ngajak dia. Oke, udah? Yuk, lanjut ya. Oke ya, aman ya, Sebangun ya. Nah, ini contoh berikutnya. Kira-kira ini bangunnya sebangun atau enggak? Kalau sebangun alasannya apa? Terus lihat perbandingan sisinya berapa. Sebangun, Pak. Iya, alasannya apa coba? Sudut sama ukurannya Sudut sama ukurannya, oke. Ukurannya ada perbandingan nggak? ada. Ada ya. Berapa perbandingannya? Coba cari perbandingannya. Antara belah ketupat ABCD sama Banding 2, Kak. 1:2. Oke, keren. Yang satu yang mana? Yang kiri 3 cm. 3. Oke. Yang 2 yang kanannya. Berarti kan 3:6. Sederhananya kan dibagi 3 aja ya, 1:2. Jadi yang satu, yang dua. Oke. Aman sampai di sini? Aman? Seru nih lihat muka-muka yang berpikir kayak ada yang ngametin gitu kan. Ini enaknya buka kamera tuh gini, lihat kalian lagi ngapain gitu. Ya, terus sampai sambil buka buku gitu kan. Ya, buat motret, Kak. Iya, nggak apa-apa. Itu berarti kan belajarnya serius ya, nggak apa-apa, senang kan. Oke, dah aman yang ini. Yuk kita pulang kalau dah. Udah ya, nggak ada yang mau bertanya ya. Oke, ya kalau nggak ada. Nah ini penting tentang sebangun. Tadi yang Kak Bandar bilang, kalau sebangun pasti yang pertama sudut-sudutnya dulu aja ya. Sudut-sudutnya pasti sama, yang bersesuaian letaknya itu sama besarnya. Ya, lalu yang kedua berikutnya adalah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian pasti punya perbandingan nilai yang sama. Oke, ini Kak Bandar nggak akan lama di sini karena ini cuman ngambil kesimpulan dari gambar yang sebelumnya. Ya, Pet, aman Pet, mukanya Patrick serius banget nih, Kak, kedip dari tadi. Aman Pet, masih bingung ya, penasaran apa itu kongruen? Kayaknya pada penasaran kongruen itu apa sih bedanya sama sebangun. Jeff, aman Jeff? Jeff, aman gak Jeff? Aman. Amannya piye Jeff? Aman tentrem. Oh lagi nyatet Jeff, iya gak apa-apa. Kalau lagi nyatet, Kak Bandar tunggu.
Gisel, ada nggak di kelas 9 namanya Gisel? Yang baru. Ntar ya, Kak Bandar admit dulu ya. Kalau dia kelas 7, Kak Bandar minta masuk lagi nanti. Halo Gisel. Gisel kelas berapa Gisel? Kelas 7 dan 8. Oh, Gisel, oh, nanti masuknya 11.20 ya. Kenapa kok 2 kelas Gisel? Why? Paralel. Oh, paralel. Oke, sekarang harusnya berarti kelas 8. Itu ya, betul ya? Harusnya kelas Iya, 8 ya. Pak, betul. Oh, oke. Ya udah, nanti masuknya 11.20 ya. Kalau kelas 8 tadi jam 9.50. Jadi kalau Senin mau masuk kelas 8 9.50 ya. Oke. Baik, Pak. Ada Mas. Ada satu tuh kayaknya. Oke. Udah? Kalau ini udah kita lanjut sekarang. Nah, ini dia kongruen. Bedanya sebangun dan kongruen, kalau tadi sebangun bentuk bangunnya aja yang sama. Tapi kalau kongruen ukurannya juga sama, nggak cuma bentuk bangunnya. Ya. Jadi si kongruen ini kalau mau dibilang dia nama penamaan bangunnya aja yang beda. Ini KRFN, ini PQRS. Padahal perbandingannya adalah 1:1. Karena kongruen bentuknya sama, sama-sama memiliki bentuk yang sama, ukurannya juga sama. Ya, itu bedanya cuma di situ. Oke? Udah terjawab ya, apa bedanya sebangun dan kongruen ya? Nangkep ya? Sebangun itu bangunnya sama, ukurannya beda. Tapi kalau kongruen, bangunnya sama, ukurannya sama. Oke, ada perbandingan di sini. Perbandingannya cuma 1:1. Nah, oke. Wis, Kakak Leona kasih jempol pertama di semester 2. Kehilangan Leona nih berapa bulan. Oke, aman? Udah, aman? Ya udah, yuk kita bubar, kita absen. Udah gini doang. Sebangun dan kongruen itu gini doang. Lah, Nanti, udah. Enggak bercanda. Jadi sebangun dan kongruen itu cuma gini doang belajarnya, adik-adik ya. Nanti pengembangannya Masalahnya soal- saya curiga kalau Kenapa Masalahnya saya curiga kalau selesai sekarang ntar nanti hari Senin itu sampai jam 1 belajar. Udah tahu jebakan Kak Bandar dia. Ya oke ya, yuk. Kalau udah kita lihat yang berikutnya ya. Yuk. Nah, sekarang kita belajar 2 segitiga yang kongruen. Berarti ada 2 segitiga yang bentuknya sama, bangunnya sama ya. Karena bentuknya sama dan ukurannya sama, maka pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Nah, disebut kongruen kalau memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, ini syaratnya ya. Syarat pertamanya itu. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Disebut dia kongruen kalau panjang AB sama PQ sama. Sini ya. Lalu kemudian panjang AC sama PR sama. Lalu kemudian panjang BC dengan panjang QR sama. Nah, syarat harus memenuhi itu. Panjang sisinya sama. Ya. Itu syarat pertamanya dari segitiga yang kongruen. Dan jadi masalah dengan yang ini ya, karena pengertian kongruen kan panjang sisinya sama semua. Ya, bangunnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama kan.
Oke. Mau dicatat-catat dulu, kalau udah kita lanjut yang ke berikutnya, syarat kedua. Udah ya, yang ini udah ya. Hania gimana Han? Paham nggak Han? Paham ya? So far aman ya? Pokoknya ingat sebangun itu bentuk bangunnya sama, ukurannya beda. Kongruen itu bangunnya sama, bentuknya, ukurannya sama. Itu aja yang diingat. Konsep dasarnya cuma itu kok. Kalau konsep dasarnya kalian ingat itu, nanti kerjain soalnya aman. Ya, yuk. Lanjut, yang berikutnya syarat kedua itu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Di sini ada gambar sudut B. Di sudut B ada notasi begini. Ini menyatakan sudut B itu sama dengan sudut Q. Lalu berikutnya adalah ini ada tanda titik di sini di sisi BC dan sisi QR. Maka BC sama dengan QR itu sama panjangnya. Lalu di A ini ada titik kecil. Di PR juga ada titik kecil, itu menyatakan AC sama PR juga sama. Ya. Sekali lagi ini cuma membuktikan bahwa syaratnya harus memenuhi. Ya, karena dua bangunnya sama, maka sudah otomatis sama semua ya. Oke. Baik, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya lagi kita lihat satu sisi apit, maksudnya satu sisi yang di sini, yang di lambang si C ini, si A ini ya, si C ini, si A ini, nah satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi apitnya adalah dia si AC dan PR. Ya, sudut yang bersesuaian sama besar itu sudut A dan sudut P, lambangnya sama, sudut C dan sudut R juga sama lambangnya. Itu doang. Ya. Oke, dah. Dah, kita lanjut. Oke. Jadi kita bahas segitiga dan trapesium nanti di kongruen ya. Nah ini nggak usah lagi karena tadi udah kita bahas. Nah ini yang penting. Poin ini yang penting. Apa perbedaan mendasar dari sebangun dan kongruen? Perbedaannya hanyalah ada di sisinya. Ya, kalau sebangun itu ada perbandingan, tapi kalau kongruen perbandingannya 1:1 doang. Ya. Bangun dikatakan kongruen kalau sisi-sisinya bersesuaian harus sama panjang. Kalau sebangun ada perbandingan sisi ya. Maka bisa kita simpulin bahwa semua bangun yang kongruen itu sudah pasti sebangun. Semua bangun yang kongruen itu sudah pasti sebangun. Tapi kalau ada dua buah bangun yang sebangun, itu belum tentu kongruen. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya dua buah bangun belum tentu kongruen? Karena kalau kongruen perbedaannya udah pasti 1:1, Kak. Kalau sebangun bisa aja 1:2, 1:3. Ya. Nah, oke, good. Tapi kongruen sudah pasti sebangun ya, karena ada perbandingannya 1:1, right? Ya, nggak masalah tentang kongruen. Ya,
Tapi kalau sebangun itu belum tentu kongruen. Oke, nangkep ya? Jadi Kak Bandar ulangin. Semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Tapi semua bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Oke, dah. Ini dicatat penting, jadi biar kalian nggak bingung. Nanti apa perbedaannya? Ya ini perbedaannya. Bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, tapi bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kak Bandar kasih satu, ini nggak usah dulu lah. Nah ini dulu. Ini kira-kira sebangun apa kongruen? Sebangun. Sebangun. Nah, coba kalau memang ini sebangun, coba adik-adik baca soalnya dan jawab pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah, kalian bebas mau pilih yang A atau yang B yang mau kalian jawab ya. Coba kerjain dulu. Ingat, karena ini sebangun ada perbandingan sisi ya. Lima menit ya adik-adik ya, Kak Bandar kasih waktu ya. Silahkan dikerjakan ya. Peki 24 kata Sera. Yang lain? Perbandingannya 2:3. Oke? Gak ada yang salah dengan jawaban Seren dan Jen. Betul? Oke, good. Lalu yang berikutnya, yang B. 16, oke. Mungkin juga sama jawabannya. Luasnya berapa? Leona langsung hajar. Oke, buru-buru kayaknya. Kebalik, Le. Kelilingnya kayaknya yang 60. Luasnya 144 ya. Oke. Nangkap nggak satu sini? Siapa yang belum dapat jawabannya? Oke, jangan buru-buru ya. Ya, kita lihat ya sekarang. Kita review bentar ya. Kita ambil perbandingan sisinya yang ini ya. 4 dan 6. Oke. Nah, Kak Bandar mau ngajarin soal perbandingan. Kita ambil perbandingan sisi yang udah diketahui, nanti kita ambil perbandingan sisi yang belum diketahui salah satunya ya. Oke, Kak Bandar ambil AD. AD per ini ya, PS. Sama dengan AB per PQ. Oke? AD per PS, AD-nya 4 cm, PS-nya 6 cm. AB-nya itu 16, PQ yang dicari. Oke, right? Nah, kalau kalian ketemu soal perbandingan begini, hal termudah yang harus kalian lakukan, dan itu penting, adalah kalian cukup kalikan silang. 4 kalikan dengan PQ, 16 kalikan dengan 6. Oke. Berarti
4 peki sama dengan 16 kali 6. Ini sama dengan 96, ini 4 peki. Maka pekinya sama dengan 96 dibagi 4, sama dengan 24 cm. Oke? Nangkep ya? Siapa yang baru tahu cara menyelesaikan perbandingan dikali silang begini? Aku nggak kali silang, nggak apa-apa. Masing-masing kan punya cara, yang penting jawabannya betul ya, sesuai ya. Kak Bandar ajarin ini supaya mereview pelajaran kelas 7 tentang perbandingan. Oke, karena PQ-nya 24, right, kita tulis 24 di sini, maka luas PQRS-nya berarti itu tinggal panjang kali lebar kan. 24 kali 6, maka dia 144. Satuannya apa? Sentimeter apa kalau luas? Persegi. Persegi. Oke, kelilingnya berarti 2 kali P tambah R. 2 kali 24 tambah 6. 2 kali 30 ya, sama dengan 60 cm. Keliling nggak ada perseginya ya. Keliling itu satuannya lari. Kalau dalam nanti kalian belajar di kerja di dunia furniture, itu ada istilah meter lari atau sentimeter lari atau milimeter lari. Itu ngomongin keliling. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Ada mau dicatat nggak? Nggak? Aman ya? Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Oke, satu soal lagi buat Kak Bandar. Ini nggak usah dulu. Ini aja dulu. Ada satu trapesium dipotong oleh diagonalnya. Ini trapesium sama kaki. Panjang CD-nya 12, panjang AB-nya 6. Kira-kira panjang PQ-nya berapa? Tiga sentimeter kata Hania. Oi. Hania gimana caranya, Han? 3 seren. Nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman yang udah ngejawab. Kasih ininya. Risetnya apa sih ngasih bisa jawab 3 gitu ya. Tiga juga. Oke, jawabannya betul ya, 3 ya. Tapi reasonnya apa? Boleh nggak masing-masing dari Hania, dari Seren, dari Jafar? Boleh kasih reason yang kuat. Kenapa sih 3? Karena aku nggak bandingin aja kalau PQ-nya itu ditaruh di antara A sama B-nya bisa nggak ditaruh dimuatinnya 2? Kalau bisa berarti 3 cm. Oh, oke, good. Itu alasan Hania. Seren gimana, Ren? Ayo, Ren. Aku sama sih. Gitu ya. Oke. Good. Next. Jafar, kenapa Pak? 3. Kan kalau sudut yang bertolak belakang tuh sudutnya besarnya sama. Itu kan dipotong setengah. Ya. Jadi jawabannya setengahnya dari yang AB. Good. Masuk akal. Keren. Benar ya jawabannya ya? Bukan masuk akal, betul jawabannya. Cuman reasonnya jadinya begini. Kalian kalau mau catat-catat.
Nah, ini jawabannya. PQ itu setengah dari DC dikurang AB. Ya. Oke, maka DC kurang AB-nya kan 6. Ya, setengahnya kali 6 berarti 3. Oke. Silakan dicatat. Dia sambil catat, sambil mikir dia kenapa bisa begini. Wah. Nehemia, aman nih. Paham kan Nehemia? Paham ya? Nanti dengerin lagi rekamannya ya, buat adik-adik yang lainnya. Iya, nanti ya. Buat linknya nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Ini, nah makanya kalau kalian ada di grup tuh teman-temannya rajin screenshot share gitu. Oke, udah ya? Yuk kita absen ya kalau udah. Thank you buat yang udah open camp sepanjang pembelajaran. Kita mau terus open camp ya selama semester 2 nanti. Karena kita ketemu paling cuman sampai bulan Maret tadi kan. Ya, dan kita akan berpisah kalau kalian masih di Pewaris Bangsa, masih ketemu Kak Bandar. Kalau kalian lanjut ke sekolah lain ya berarti kita nilai ya. Say goodbye. Ya, hasilnya 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Senin ya. Yo, bye-bye. Makasih, Yo, thank you. Terima kasih. Yo, sama-sama. Makasih. Yo.